Warga harus tahu, ada kabar gembira nih buat para pencari kerja, terutama yang udah mendamba menjadi abdi negara. Pemerintah secara resmi kembali membuka lowongan untuk calon pegawai negeri sipil alias CPNS periode akhir 2023 ini. Catat nih tanggalnya, dari 20 September hingga 9 Oktober. Nggak tanggung-tanggung, ada lebih dari 500.000 formasi diperebutkan yang terdiri dari 24 kementerian lembaga dan 12 pemerintahan daerah. Peluang emas ini tentu sayang untuk dilewatkan, mengingat bagi sebagian besar warga Indonesia, PNS memang dianggap sebagai pekerjaan impian. Pegawai negeri sipil masih menjadi salah satu profesi yang diincar oleh banyak orang. Hampir setiap tahun, jutaan orang berbondong-bondong mengikuti seleksi menjadi aparat sipil negara alias ASN. Menurut data Badan Kepegawaian Nasional, pada 2021 silam, ada 3,5 juta orang bersaing menjadi PNS. Wow! Beberapa di antaranya bahkan ada yang sampai puluhan kali mengikuti tes CPNS. Seperti Teta Riani ini misalnya. Teta yang kini bertugas di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, mengaku harus mencoba tes CPNS di 10 instansi yang berbeda sebelum akhirnya diterima di Pemprov DKI. Dulu tuh sampai ketika lulus kan, saya lulus tuh tahun 2009, kita dibekelin dengan legalisir ada 10 ya dari kampus. Itu 10-10-nya sudah saya gunakan. 10 kali mencoba ikut pendaftaran CPNS di berbagai instansi. Jadi ketika saya akhirnya mendapat panggilan dari Pemprov DKI, itu posisinya saya akan kembali ke kampus untuk minta legalisir lagi. Jadi itu legalisirnya udah habis buat melamar ke institusi pemerintahan yang lainnya gitu. Kurang lebih ada sekitar 10 kali. Setali tiga uang dengan Teta, Ragil Romli yang merupakan staf Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan juga harus 7 kali tes CPNS di berbagai kementerian. Saya ikut PNS itu, tes CPNS itu waktu itu tahun 2010. Itu semua instansi, banyak instansi yang buka lamaran PNS gitu. Saya kebetulan daftar waktu itu di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, terus BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Saya daftar tuh semuanya. Kenapa ya begitu banyak orang ingin menjadi PNS? Apa sih menariknya seorang ASN? Baik Teta maupun Ragil sama-sama menyebut gaji, tunjangan, dan jaminan hari tua sebagai faktor yang membuat mereka rela terus mencoba seleksi meski sempat gagal berkali-kali. Stabil ya, dari segi penghasilan ataupun terus dari jenjang karir dan lain-lainnya itu bisa diukur gitu. Menjadi pegawai negeri sipil seolah mempunyai gengsi dan prestis tersendiri. Status sosial dan pengakuan dari lingkungan sekitar otomatis didapat. Dalam benak warga masyarakat, seorang PNS berarti terjamin masa depannya. Warga berbeda dengan perusahaan swasta di mana gajian biasanya jatuh di tanggal tua atau setiap akhir bulan. Gaji PNS di semua instansi pemerintah cair setiap tanggal 1. Nah, untuk besarannya sendiri tergantung masa kerja golongan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, diatur gaji PNS mulai dari golongan 1A hingga 4E. Untuk menentukan golongan pegawai negeri sipil tergantung pada tingkat pendidikan terakhir dan jenjang karir yang ditempuh. Sehingga di lingkungan PNS, agar pangkat bisa meningkat, tingkat pendidikan pun harus makin tinggi. Take home pay atau penghasilan seorang PNS bukan hanya gaji pokok, melainkan terdiri dari beberapa komponen seperti tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, uang makan, tunjangan jabatan, perjalanan dinas, hingga tunjangan kinerja atau tukir. Untuk instansi pemerintah pusat, tukin paling besar didapat PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang jumlahnya bisa 117 juta rupiah. Sementara tukin tertinggi untuk pemerintah daerah adalah DKI Jakarta yang tembus 127 juta rupiah. Amazing ya warga? Pantesan ya warga, peminat PNS selalu membludak. Belum lagi jam kerja yang relatif teratur, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Seorang PNS juga tidak bisa tiba-tiba dikenai pemutusan hubungan kerja atau PHK begitu saja, selama yang bersangkutan tidak melakukan kriminal atau tindakan melanggar hukum. Maka pegawai negeri sipil dijamin bisa terus bekerja hingga masa pensiun. Oh iya, jangan lupa juga PNS biasanya mendapat gaji ke-13. Terakhir, dan mungkin yang terpenting adalah jaminan gaji tetap hingga pensiun kelak. Jadi sekarang paham kan alasan kenapa orang Indonesia begitu mendamba menjadi abdi negara?
Nah, warga harus tahu kan?